Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Davina Nurfaiza dengan NIM 22050974035. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ARP dan juga akan melakukan percobaan simulasi protokol ARP menggunakan aplikasi Kisco Packet Tracker. Baik, langsung saja. Tujuan dari percobaan kali ini adalah untuk mengetahui cara kerja protokol ARP. Yang kedua adalah untuk mensimulasikan protokol ARP dengan Kisco Packet Tracker. Ya, jadi pengertian ARP yang merupakan singkatan dari Address Resolution Protocol adalah sebuah protokol dalam TCP atau IP Protocol Suite yang bertanggung jawab dalam melakukan resolusi alamat IP ke dalam alamat media access control atau biasa disebut MAC address. Untuk cara kerja ARP ini sendiri, yaitu jika host ingin berkomunikasi IP host tertentu, komputer sumber akan melakukan pengecekan nomor MAC dari komputer tujuan di tabel ARP. Ya, dengan mengetikkan ARP -A. Selanjutnya, jika di tabel ARP tidak ditemukan, maka melakukan ARP request secara broadcast. Lalu, semua terminal dalam jaringan yang sama akan menerima ARP request tersebut. Namun, hanya terminal tujuan yang dimaksud mengambil ARP request. Selanjutnya, terminal tujuan mengirim balik ARP replay beserta no MAC address. Baik, langsung saja pada percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan ARP request dan ARP replay dalam jaringan yang memiliki satu subnet dan dihubungkan menggunakan switch. Untuk langkah pertama, buatlah skema jaringan beserta IP address seperti gambar di atas. Baik, di sini kita akan membuat skema jaringan beserta IP address-nya. Untuk device-nya kita pilih PC. Karena kita hanya menggunakan PC 1, PC 2, dan PC 3, maka untuk PC 1 kita hapus saja. Ya, untuk network-nya kita pilih switch. Untuk koneksinya kita koneksikan terlebih dahulu dari PC 1 ke switch, dari PC 2 ke switch, dan dari PC 3 ke switch. Ya, karena ini masih berwarna orange, maka kita tunggu terlebih dahulu agar nanti berubah warna menjadi hijau. Ya, karena sudah berubah warna menjadi hijau, maka langkah selanjutnya adalah dengan mengisikan IP address dalam tiap-tiap PC ini. Dimulai dari PC 1, kita setting desktop IP configuration. Untuk IP-nya kita ketikkan 192.168.1.1 karena di sini PC 1 ya. Untuk subnet max-nya ini 255.255.255.0. Untuk PC 2 sama juga 192.168.1.2 karena PC 2 subnet max-nya sama. Lalu PC 3 address-nya 192.168.1.3 karena PC 3
Untuk subnet max-nya juga sama. Baik, langkah selanjutnya, pada mode real time di PC1 silakan cek tabel ARP-nya dengan menjalankan perintah di command prompt seperti berikut: ARP -a. Sudah mode real time, lalu di PC1 kita ke command prompt, lalu kita ketikkan ARP -a. Ya, jadi di sini masih kosong karena baru awal dibuat, jadi tidak ada tabel ARP-nya. Langkah selanjutnya, pastikan tabel ARP masih kosong. Jika tidak kosong, jalankan perintah ARPD. Jadi tadi kan masih kosong tabelnya, jadi untuk langkah nomor 3 ini kita lewati saja. Lanjut ke langkah nomor 4, kemudian masuklah mode simulation. Lalu buat simple PDU dari PC1 ke PC3. Ya, untuk PDU-nya ini kita klik dari PC1 ke PC3. Ya. Lalu filter event list menjadi show known dan edit filter IPv4 ARP. Oke. Baik. Untuk ini kita klik show on, lalu edit filters. Hanya ARP saja karena kita hanya ingin mengetahui cara kerja dari protokol ARP. Ya, jadi di sini cuma ARP saja. Baik, selanjutnya lalu jalankan simulation secara bertahap dengan menekan tombol next dan amati setiap prosesnya dan monitoring isi PDU OC model dengan menekan gambar surat setiap stepnya. Baik, kita coba untuk mensimulasikan ARP ini dengan tombol ini. Ya, dari PC1 akan dikirimkan ke switch. Lalu akan di-broadcast ke PC2 dan PC3. Di sini di PC2 terdapat tanda silang karena di PC2 itu nantinya tidak ada replay ke PC1 lagi karena merasa bahwa IP address-nya itu bukan miliknya. Untuk PC3 ini tidak ada tanda silangnya karena nantinya PC3 ini akan mereplay ke PC1. Karena dia hanya menerima saja dari PC1 dan nantinya tidak akan replay ke PC3, ke PC1, mohon maaf. Kalau di PC3 ini dia menerima dari PC1 dan juga akan mereplay kembali ke PC1 gitu. Untuk selanjutnya dari PC3 ini akan dikembalikan lagi ke switch dan akan mereplay ke PC1. Nah, terdapat tanda centang berarti sudah dari PC1. Jadi PC3 ini sudah mereplay pesan kembali dari ke PC1. Ya, ini sudah terdapat keterangan terdapat replay pesan dari PC3 yang untuk tujuan PC1, destinasi PC1. Itu lalu langkah selanjutnya
Jika proses ARP sudah komplit, maka kembalikan mode ke real time dan cek apakah PC1 pada PC1 apakah ARP tabelnya sudah terisi dengan menjalankan perintah ARP A. Nah, itu ke mode real time, lalu kita cek apakah ya baik di sini sudah terdapat tabel ya yang berisi tentang keterangan bahwa di PC1 ini PC1 ini sudah menerima replay pesan yang berasal dari PC3 dengan IP 192.168.1.3 yang merupakan dari PC3 untuk physical address-nya 0060.3EA4.db3A. Baik. Ya, baik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.